Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat bertemu kembali dengan saya Rahayu MPD, pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di modul 1 BMP MKDU 4111. Di inisiasi tuton ke-1 ini, saudara-saudara mahasiswa dimanapun saudara berada, saya akan membersamai saudara dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, program studi Administrasi Negara di FISIP UT. Saudara sekalian, kita awali telah mempelajari tujuan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Setelah saudara mempelajari materi ini, saudara diharapkan bisa memahami latar belakang pendidikan kewarganegaraan, memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan, memahami kompetensi pendidikan kewarganegaraan, memahami ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan, dan pada akhirnya saudara bisa memahami landasan dan objek pendidikan kewarganegaraan. Saudara-saudara yang berbahagia, yang menjadi latar belakang pendidikan kewarganegaraan tentunya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945 oleh proklamator kita Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah berdirinya bangsa Indonesia bukan berarti tanpa adanya ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan bagi bangsa ini. Bahkan saat ini bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang semakin kompleks. Demi menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan, juga gangguan yang akan merusak nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam nilai-nilai dasar Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila, maka perlulah diterapkan pendidikan karakter dalam pendidikan di kurikulum nasional melalui pendidikan kewarganegaraan. Di beberapa negara di dunia tentunya pendidikan kewarganegaraan diajarkan juga dengan nama yang berbeda. Salah satunya mungkin civic education. Saudara sekalian, pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab secara ideologis, politik, sosial, moral, maupun hukum untuk membentengi masyarakat Indonesia, bangsa dan negara ini dari berbagai ancaman yang tadi saya sampaikan. Termasuk di dalamnya adalah tantangan yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan hadir untuk membentengi semua itu. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara dan dengan sesama warga negara. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berobjek pada material, yaitu objek material yaitu nilai, moral, dan budi pekerti. Apa itu moral? Apa itu nilai? Apa itu budi pekerti? Kita bahas di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Jika nilai itu adalah sesuatu yang berharga, maka setiap orang akan mencari nilai itu. Namun nilai tanpa moral yang baik, itu pun bukan kepribadian bangsa Indonesia. Dalam perspektif etimologis, pendidikan kewarganegaraan dikaji dan dibahas melalui pendidikan akademik dan ilmiah dengan menekankan pola
olah kalbu, olah rasa, serta olah pikir. Karena seperti yang kita ketahui bahwa manusia ini memiliki cipta rasa dan karsa. Oleh karena itu, olah pikir yang bersifat komprehensif, integratif, dan holistik tentunya harus ada di setiap elemen bangsa ini, termasuk saudara-saudara sebagai mahasiswa. Dalam perspektif lain, perspektif aksiologis, eksistensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pendidikan nilai, pendidikan moral, dan pendidikan budi pekerti, sehingga dapat menjadi sarana transformasi pendidikan karakter untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme dan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara. Saudara-saudara, memahami pendidikan kewarganegaraan, maka akan tumbuhlah rasa cinta terhadap tanah air. Akan tumbuhlah rasa ingin memiliki, menjalankan, melaksanakan budaya-budaya luhur bangsa ini. Saudara-saudara, dimanapun saudara berada, kompetensi pendidikan kewarganegaraan sebagai mahasiswa, saudara wajib memiliki kemampuan tentang kewarganegaraan dan mampu menerapkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jika bangsa ini mau besar, maka kita tinggal mengimplementasikan dengan murni dan konsekuen terhadap nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jika saudara beragama Islam, maka laksanakan perintah-perintah agama Islam. Jika saudara beragama lain, maka laksanakanlah peribadahan sesuai dengan agama yang saudara. Karena setiap orang yang beragama, maka kehidupan tidak akan kacau. Dalam kompetensi pendidikan kewarganegaraan mengharuskan saudara untuk menerapkan seluruh tatanan nilai yang ada di dalam nilai-nilai dasar Pancasila yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari. Memiliki kepribadian yang mantap, berpikir kritis, bersikap rasional, etis, elastis, dan dinamis, berpandangan luas dan bersikap demokratis. Dan tentunya yang terakhir, sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara sekalian, yang menjadi landasan pendidikan kewarganegaraan tentunya banyak hal. Satu di antaranya adalah secara historis pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu mata kuliah umum dan dapat ditelusuri dari berbagai upaya bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, serta menegaskan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini memiliki ideologi Pancasila. Saudara sekalian, landasan yuridis ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang di pasal 27 ayat ketiga, pasal 30 ayat ke-1, pasal 31 ayat 1 dan 2 dan 5. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Saudara sekalian, keputusan Mendikbud dan Menhankam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ini di dalamnya setiap elemen pendidikan di Indonesia harus diajarkan tentang civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah airnya.
rekan-rekan mahasiswa, yang menjadi ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan antara lain adalah pengantar pendidikan kewarganegaraan, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia, cara pandang bangsa Indonesia terhadap Indonesia ke depan, ketahanan nasional dan geostrategis Indonesia, integrasi nasional, identitas nasional, hak dan kewajiban warga negara. Semua tercantum di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45. Saudara bisa memahami, mempelajari hak asasi apa saja yang dimiliki warga negara Indonesia, mulai pasal 28A sampai J, semuanya diatur. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah hak dan kewajiban warga negara, demokrasi di Indonesia, konsep negara dan konstitusi, dan pada akhirnya adalah bagaimana kita mempelajari tentang otonomi daerah serta good government, clean government. Jika dikatakan kenapa bangsa ini masih ada korupsi, maka tanyakan pada diri kita, sudahkah kita melaksanakan ajaran agama kita? Bukankah ajaran agama kita melarang untuk itu? Saudara sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, yang menjadi objek bahasan pendidikan kewarganegaraan adalah objek material pendidikan kewarganegaraan. Salah satu diantaranya adalah esensi warga negara dan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Objek material ini menjadi bagian penting dan terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila. Objek formal pendidikan kewarganegaraan berhubungan dengan dimensi sistem ketatanegaraan yang menekankan pada hubungan antar warga negara dan negara. Semua hal sudah diatur di dalam konstitusi kita, tinggal kita menjalankannya dengan baik, menjalankan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan benar, menjalankan nilai-nilai agama yang kita anut dengan baik, tentunya akan mencerminkan seperti apa bangsa Indonesia. Saudara sekalian, akhirnya pertemuan ini saya tutup dengan jangan pernah jadi orang pintar yang tidak mau belajar karena dia hanya memiliki kehidupannya di masa lalu. Sementara saudara yang terus semangat untuk belajar, saudaralah yang memiliki masa depan bangsa ini. Saudaralah yang memiliki kehidupan di masa depan. Terima kasih, saya Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.